Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali di Indah Channel TV. Di video kali ini saya coba angkat sejarah pahlawan lokal yang sangat luar biasa, yaitu Pak Sakera atau Pak Sagiman, pejuang rakyat Pasuruan. Di awal abad ke-19 lahirlah seorang pejuang legendaris di Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Sakera atau Satria keturunan Madura. Nama sebenarnya adalah Sagiman, dan ia adalah sosok yang menjalani hidup penuh tantangan di tengah penjajahan Belanda. Sakera dilambangkan sebagai pria yang tangguh dengan kumis yang tebal, udeng di kepala, kaos loreng merah putih, dan baju luaran hitam. Senantiasa memegang senjata monteng. Monteng adalah alat tebang tebu yang dipakai umum di kala itu. Telah menjadi ikon dari perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sagiman lahir dalam keluarga berada, dan pada masa kecilnya ia dikirim untuk mondok atau nyantri di Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Di sana, selain belajar ilmu agama, ia juga mendalami seni bela diri dan kanuragan. Ayahnya pun adalah lulusan Batu Ampar, dan pada zamannya hanya mereka yang mampu yang dapat menjalani pendidikan di tempat jauh seperti Batu Ampar. Setelah menyelesaikan pendidikan di Batu Ampar, Sagiman kembali ke Rembang, Pasuruan. Sayangnya, keluarga Sagiman mengalami kemerosotan ekonomi. Untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai buruh tebang tebu dan menikahi seorang wanita yang bernama Leginten sebagai istri yang pertama. Namun peruntungannya berubah ketika ia diangkat menjadi mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil. Kini kehidupan ekonominya membaik, dan ia bahkan menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Marlena, istri kedua Pak Sakera. Pak Sakera atau Pak Sagiman terkenal sebagai pemimpin yang baik hati, yang selalu peduli terhadap kesejahteraan pekerja. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dijuluki pejuang anti penjajah. Besok akan dibuktikan omonganmu itu. Namun saat musim giling selesai, pabrik gula memerlukan lahan baru untuk menanam tebu, dan ambisinya Belanda untuk mendapatkannya dengan harga murah semurah-murahnya membawa konflik. Kau harus paksa rakyat sewakan itu tanah. Cari Rembang yang bekerja kepada Belanda menggunakan cara licik dan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Sagiman tidak tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus berulang kali terjadi. Sikapnya yang teguh dalam membela rakyat yang ditindas menjadikan musuh besar Cari Rembang dan pemerintah Hindia Belanda. Ketegangan memuncak ketika pimpinan perusahaan mengutus Markus untuk membunuh Sagiman. Saat Markus menantang Sagiman di perkebunan, pertarungan tak terhindarkan. Dengan gagah berani Pak Sagiman melawan Markus, dan berakhir Markus tewas di tangan Sagiman dengan penuh luka tebasan senjata monteng. Dari saat itu Sagiman menjadi buronan polisi Hindia Belanda. Suatu hari ketika Sakera pulang ke rumah ibunya, ia dikepung Cari Rembang dan pasukan polisi Belanda. Ancaman terhadap nyawa ibunya mendorong Sakera untuk menyerah, dan akhirnya dia dibawa ke penjara di Bangil. Di dalam penjara itu, polisi Belanda melakukan siksaan yang kejam terhadap Sakera, tak henti-hentinya. Selama masa penahanan yang suram itu, Sakera tak pernah berhenti merindukan keluarganya di rumah. Namun, dalam situasi yang keras ini, Brudin si pemuda nakal
melihat peluang. Berkali-kali dengan tindakan licik Brodin berusaha mendekati Marlena, istri Sakera. Sementara sang pejuang terkurung dalam sel penjara, akhirnya Brodin berhasil menjalin hubungan gelap dengan Marlena. Keadaan semakin rumit dan memilukan bagi Sakera yang dipenjara. Ketika kabar terdengar oleh Pak Sakera, dengan kemarahan yang membara, menggambarkan reaksi awalnya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Sakera berhasil melarikan diri dari jeruji besi penjara yang mengurungnya. Sebuah perburuan hati yang mendalam dimulai, dengan satu tujuan yang tegas, menghancurkan para pengkhianat yang telah membelot, terutama Brodin yang tak bisa melarikan diri dari takdirnya yang tragis, dibunuh oleh tangan sang pejuang sendiri. Setelah peristiwa tragis berlalu, sang pejuang memutuskan melanjutkan balas dendam. Ia memulai rangkaian tindakan balas dendam yang menggegerkan seluruh wilayah. Ia membuka lembaran baru dalam buku catatan dendamnya, dan langkah pertamanya adalah menghabisi Cari Rembang, orang yang dianggap sebagai dalang kejahatan yang telah menyebabkan penderitaan. Namun, niat balas dendam tak berhenti sampai di situ. Para pemilik perkebunan yang telah memeras rakyat dengan kejam juga harus membayar harga atas perbuatannya. Mereka yang merasakan tekanan paling dahsyat dari tindakan Pak Sakera adalah para petinggi perkebunan yang menjalankan penjajahan di bumi pertiwi ini. Bahkan tak seorang pun yang selamat dari senjata monteng sang penjuang, laksana pedang keadilan yang tajam. Tapi yang paling menghebohkan adalah kepala polisi Bangil yang menjadi sasaran kemarahan Pak Sakera. Dengan senjata monteng di tangannya, sang pejuang merampas nyawa kepala polisi antek-antek Belanda itu. Pemerintah Hindia Belanda tak bisa lagi berpangku tangan. Mereka menyadari betul bahwa Pak Sakera tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Mereka pun mengadakan sayembara terbuka dengan imbalan harta kekayaan yang melimpah, dengan harapan ada yang berani menangkap sang pejuang. Maka muncullah seorang lelaki misterius yang berani menantang Pak Sakera. Dalam pertarungan yang sangat mengerikan, kedua pihak menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan konon lelaki misterius itu memiliki kemampuan yang setara dengan Pak Sakera. Tetapi dengan misteriusnya lelaki itu tiba-tiba menghilang tanpa membawa Pak Sakera sebagai tawanan. Ketika Ajis, teman seperguruan Pak Sakera, mendengar kabar tentang sayembara ini, godaan kekayaan membuatnya menjalin persekongkolan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ajis yang tahu betul akan kelemahan sang pejuang mengkhianati demi janji kekayaan. Mereka yang pernah menjadi sahabat sekarang bertemu sebagai musuh dalam sebuah pertempuran yang dipenuhi dengan trik dan pengkhianatan. Namun perjalanan heroik sang pejuang ini berakhir tragis. Kelemahan rahasia Pak Sakera, darah sapi yang membuat lemah jika terkena, akhirnya terungkap. Namun ada yang mengatakan darah sapi bukan satu-satunya kelemahannya. Bambu apus atau ilalang, serta bahkan jamur kuning bisa menjadi senjata yang mematikan bagi Sakera. Akhirnya Sakera jatuh ke dalam perangkap yang direncanakan oleh pemerintah Belanda. Mereka menjebak sang pejuang melalui pertunjukan tarian tayub yang memanfaatkan cinta Sakera pada penari yang bernama Samirah. Ajis berhasil memancing sang pejuang untuk terlibat dalam pertarungan seni bela diri yang pada akhirnya membuat sang pejuang jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh antek-antek Belanda. Sang pejuang ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum gantung. Ia gugur sebagai pejuang yang gagah berani
dan dimakamkan di Bekacak, Kelurahan daerah paling selatan Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Meskipun namanya tidak diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia, semangat dan keberaniannya akan selalu dikenang oleh masyarakat Pasuruan. Sakera tetap menjadi pahlawan lokal yang telah bersusah payah melawan penjajah Belanda, dan ceritanya akan selalu dikenang di tanah kelahirannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.